narasumber kita pada siang ini, yaitu Ibu Sapitri LC.MH selaku dosen hukum ekonomi syariah, serta narasumber yang kedua yaitu Ibu Oktavia Japratiwi ST selaku Ketua UMKM Kecamatan Pinang. Dan yang kami banggakan, serta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti acara webinar pada siang hari ini, meski dilaksanakan secara online. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Peserta webinar yang berbahagia, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga yaitu acara inti webinar, acara keempat sesi tanya-jawab, acara kelima pemberian cenderamata, serta acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin peserta webinar, marilah kita sama-sama buka acara pada siang hari ini yang bertema Halal Berkah Bisnis Halalku dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sujai, MPDI, kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli tes masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabah wa bainahuma umurun mustabihat. Atau kama qala, yang kami hormati Yayasan Farsha Bangsa, dalam hal ini Bapak Haji Patwan Sihaan SE SHMH, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan STAI Bina Madani, Ketua Prodi, dan juga Wakil Ketua 1, 2, dan 3, serta teman-teman dosen Sivitas Akademika STAI Bina Madani. Dan tidak kalah pentingnya, yang kami hormati Ibu Sapitri LC.MH selaku narasumber, berserta Ibu Oktavia Japratiwi ST serta Ibu Dewi Anita MA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, kembali STAI Bina Madani
berusaha dan berikhtiar untuk melakukan salah satu tuntutan dalam Tridharma perguruan tinggi, yakni melakukan proses penelitian dan juga kerjasama antara kampus dengan pihak manapun yang memiliki kontribusi positif kepada kampus Taibina Madani, atau sebaliknya kepada pihak-pihak yang kita ajak untuk kerjasama dengan kampus Taibina Madani. Peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu upaya ini kita sudah rancang sesistematis mungkin dan berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan juga kerjasama, serta dengan dibungkus dengan bentuk-bentuk acara ilmiah seperti ini, Bina Madani akan selalu konsisten melakukan kegiatan-kegiatan ini baik secara online maupun secara offline. Hari ini alhamdulillah dengan mengangkat tema halal berkah, bisnis halalku, menjadi hal start point yang sangat positif bahwa Taibina Madani berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kemudian menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya, baik urusan makanan, minuman, atau urusan-urusan yang lainnya, yaitu menuju kepada produk yang halal. Tentu tidaklah mudah menginisiasi, mendampingi, bahkan kemudian mensosialisasikan. Adalah tugas yang tidak ringan bagi kita bagaimana mensosialisasikan atau memberikan pendampingan, bimbingan kepada umat untuk kemudian konsisten dalam kehalalan semua produk yang kita konsumsi maupun yang kita gunakan. Di sisi yang lain, alhamdulillah, pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia semakin meningkat. Tentu diawali dari bottom up atau hal yang dimulai dari bawah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga kota. Lalu secara embrio kemudian menjadi sebuah UMKM yang diakui oleh pemerintah maupun dunia. Maka perlu hal ini kita support, kita berikan dorongan, dan bahkan kita berikan apresiasi kepada pelaku-pelaku UMKM yang kemudian telah menjaga konsistensi terhadap kehalalan dalam produk-produknya. Insya Allah dalam webinar ini akan dibahas secara teori maupun praktis oleh para narasumber, dan insya Allah para narasumber adalah orang-orang yang kompeten, kapabilitas sesuai dengan keilmuan dan juga pengalaman para narasumber ini. Dan para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minggu depan pun Taibina Madani akan mengadakan pelatihan public speaking, yang tentu ini juga sebuah kegiatan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi kepada umat untuk melatih speak kepada generasi-generasi muda atau generasi milenial. Oleh karena itu, saya mengajak para peserta webinar untuk tetap aktif dalam kegiatan diskusi atau webinar kali ini. Dan juga saya mengharap minggu depan dan minggu depannya akan lagi kita akan adakan agenda-agenda yang secara maraton kita akan lakukan dalam minggu-minggu ini sampai pada bulan Juli yang akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir hal yang penting buat kita untuk antusias melakukan kegiatan ini, kontribusi positif kepada para peserta untuk aktif berdialog dengan para narasumber. Kami harapkan begitu antusias dari teman-teman semuanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sambutan ini. Terima kasih kepada narasumber Bu Safitri dan juga Bu Okta serta Bu Dewi selaku moderator.
Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran acara ini dari awal sampai akhir dan mendapatkan manfaat buat kita dan umat pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Sujai, MPDI, yang telah menyampaikan sambutannya. Peserta webinar yang berbahagia, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti dari webinar yang bertemakan Halal Berkah Bisnis Halalku, yang pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Dewi Anita MA, acara ini saya serahkan. Tes. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Farsha Bangsa Bapak Haji Patwan Siaan SESAMH, yang terhormat Ketua STA Bina Madani Bapak Dr. Ahmad Sujai MPDI, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin MA, Kaprodi Program Magister PAI Bapak Dr. Umar Samsudin MSI, Kaprodi PAI Ibu Inti Ulfi Soliha MH, Kaprodi PGMI Ibu Utami Maulida MPD, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Arif Wijaksana MH, dan Kaprodi Perbankan Syariah Ibu Maria Ulfa MH. Kepada para narasumber webinar kali ini yang saya hormati, Ibu Safitri LC MH dan Ibu Oktavia Gia Pratiwi, ya, Sarjana Teknik ya, ST ya, dan peserta webinar entrepreneurship yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimbahkan anugerahnya kepada kita semua dengan kenikmatan kesehatan, iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan menambah wawasan pada webinar kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa meneladani sunnah Rasulnya dan mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Peserta webinar yang saya hormati, berbicara tentang bisnis selalu menarik perhatian di semua kalangan. Bahkan dalam Islam, bisnis mendapat perhatian yang penting. Kita bisa memahami itu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Itu merupakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, juga menjelaskan tentang muamalah atau bisnis.
Kita mengenal juga Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Mendapatkan gelar Al-Amin itu salah satunya karena keprofesionalannya dan kepiawaiannya dalam berbisnis. Di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Namun alhamdulillah pada tahun 2022 ini mulai nampak kebangkitannya dengan munculnya berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh pelaku bisnis. Sebagai umat Islam, tentu tidak hanya memprioritaskan profit oriented, melainkan juga harus memperhatikan halalnya dalam berbisnis. Oleh karena itu, webinar kali ini dengan tema Halal Berkah, Halal Bisnisku dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebagai moderator, perkenankan saya memperkenalkan narasumber pada webinar kali ini. Yang pertama, narasumber pertama dari akademisi bernama Ibu Safitri dengan gelar LC.MH. Terima kasih Bu Safitri telah hadir dan bisa berbagi ilmu di webinar kali ini. Beliau lahir di Jakarta 24 Januari 1992 dengan pendidikan terakhir S1 Al-Aghaf University Yaman tahun 2010 sampai 2014 dengan melanjutkan studinya di program Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2015 sampai 2017. Aktivitas beliau saat ini sebagai dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah SDA Bina Madani, sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kota Tangerang, dan beliau juga termasuk pengasuh Pondok Pesantren Al-Barkah Al-Islami Pondok Aren Tangerang. Narasumber kedua ini dari praktisi entrepreneur ya, bersama Ibu Oktavia Gia Pratiwi, sarjana teknik. Beliau lahir di Jakarta 18 Oktober 1991. Pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalamannya cukup banyak. Ini mungkin beberapa yang saya sebutkan ya Bu ya. Mohon maaf ini. Sekretaris Asisten Deputi pada Kemenristek dan Dikti tahun 2014 sampai 2015, owner Hanjiko Production tahun 2014 sampai sekarang, Komisaris CV Abinaya Jaya Berkah tahun 2021 sampai sekarang. Beliau juga Ketua Forum UMKM Kecamatan Pinang, Sekretaris Forum UMKM Kota Tangerang, Koordinator Wilayah Timur KIM Kota Tangerang, dan Ketua Koperasi Pinang tahun 2021 sampai sekarang. Baik, dengan biodata narasumber kali ini, saya beri waktu untuk narasumber pertama menyampaikan materinya ya, dan dilanjutkan dengan narasumber kedua. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada narasumber pertama, Ibu Safitri LC.MH, selama kurang lebih 30 menit waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera, selamat siang saya ucapkan kepada
Bapak Dr. Ahmad Sujai, MPD, selaku Ketua STAI Bina Madani, beserta jajaran-jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati, Ibu Oktavia, selaku narasumber kedua atau praktisi nantinya dari apa yang akan saya sampaikan, insya Allah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator kita, Ibu Dewi Anita MPD, yang sekaligus juga waket 3 dari STAI Bina Madani. Saya Safitri LCMH, dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAI Bina Madani. Insya Allah siang hari ini akan sharing bersama terkait dengan materi judul kita hari ini, sukses berkah bisnis halalku. Nanti insya Allah akan disempurnakan oleh praktisinya langsung dari Ketua UMKM Kecamatan Pinang. Orang bijak berkata, harta yang sedikit akan diberkahi jika halal. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa menyempurnakan kata bijak tersebut, sedikit harta yang halal akan diberkahi. Adapun yang haram, walaupun banyak, akan lenyap dan dihilangkan daripada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata bijak tersebut berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu halal berkah bisnis halalku. Jadi, halal merupakan syariat agama. Apa syariah itu? Syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, dalam sebuah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Esensi ibadah dalam agama Islam, syariat agama, ibadah itu adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah di ayat lainnya, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini menjelaskan esensi ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu ialah tatkala kita mentaati perintah Allah, ketetapan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita taati. Kemudian apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Dalam ayat Al-Quran jelas Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Halal, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, di sini dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita sebagai muslim untuk memiliki gaya hidup sebagai muslim sejati, yaitu dengan mengkonsumsi, dengan menjalankan gaya hidup kita semuanya dengan cara yang halal dan thayyibah. Nah, ini adalah esensi dari ibadah kita kepada Allah. Kita taat dengan perintahnya, yang mana Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, hidup bergaya hidup dengan sesuatu yang berdasarkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam slide selanjutnya, gaya hidup halal, saya beri judul gaya hidup halal sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Halal gaya hidup muslim sejati. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 1500 tahun yang lalu, beliau mengatakan akan datang suatu masa pada umat manusia
yang mana mereka tidak peduli lagi dengan sesuatu yang halal ataukah dengan sesuatu yang mereka dapatkan, apakah itu Kenapa masuk? Itu suaranya tuh. Udah istirahat aja dulu. Suaranya nggak jelas. Udah dulu nanti tambang. Suaranya Pak Arif ya? Yang kendala di sini aja sini. Kameranya. ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, yang kamu menjelaskan bahwasanya Jelas. manusia saat di akhir zaman sudah tidak membolehkan lagi apakah yang dimakan itu halal atau haram. Dari berdasarkan hadis tersebut, sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan halal dan haram di sini tidak hanya berkaitan dengan makanan atau minuman saja. Terlebih dari itu, bahkan manusia, umat muslim khususnya, itu halal haram merupakan persoalan kehidupan manusia. Baterainya habis
Oke. Baik. Melanjutkan daripada penjelasan hadis Rasulullah tersebut, bahwasanya halal dan haram di sini tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman saja. Terlebih dari itu, bahwasanya halal haram ini harus diperhatikan sebagai seorang muslim dari keseluruhan hidupnya, itu harus diperhatikan. Seluruh aspek kehidupannya harus berdasarkan dengan kategori halal yang dimaksud dalam syariah agama. Nah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang telah aku berikan kepadamu dari yang baik-baik. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu halal, haram, dan thayyib dalam syariah agama? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma amrun mutasyabih atau kama qala Nabi, yang artinya sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas, dan di antara keduanya ada yang disebut amrun mutasyabih atau sesuatu yang samar. Nah, kata halal dan haram merupakan istilah langsung yang diistilahkan dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana berkaitan dengan makanan dan minuman, itu hanya sebagiannya saja. Makanan dan minuman termasuk sebagian yang dikategorikan dalam masalah halal dan haram. Akan tetapi halal secara harfiah atau secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh agama atau syariat untuk digunakan, diusahakan, dan dilakukan. Nah, dari pengertian tersebut berarti halal di sini bukan hanya sekedar dari makanan dan minuman, tapi terlebih dari bagaimana cara memperolehnya. Nah, kemudian harus diperhatikan dari cara memperolehnya. Artinya bukan dari sesuatu atau praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian thayyib. Nah, thayyib di sini diartikan sebagai sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan baik untuk dilihat dari segi gizi serta tidak membahayakan tubuh dan akal. Ini yang dimaksud dengan thayyib. Jadi makanan itu kalau dalam segi makanan bukan hanya halalnya saja, tapi di sana harus ada satu sisi lain yang dilihat, yaitu thayyib. Thayyib di sini tadi sudah dijelaskan secara harfiah, yang baik untuk jasad atau tubuh dan yang baik juga dilihat dari segi gizi serta tidak membahayakan akal dan tubuh. Karena di sana ada berbeda orang, berbeda hukum. Ada beberapa orang yang mungkin makanan itu halal buat dia, tapi tidak thayyib. Nah, seperti orang yang misalnya mempunyai penyakit tertentu, yang mana kalau dia makan makanan halal tersebut, tapi ada efek yang tidak thayyib atau tidak baik. Nah, di sini berarti makanan itu nggak jadi halalan thayyiban, tapi halalan saja. Nah, adapun haram, haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama atau syariat. Baik dari mengkonsumsinya, atau mungkin dari esensi lain, yaitu dari cara mendapatkannya. Seperti itu.
Kemudian untuk para calon-calon entrepreneur muda, muslim sejati bertanya, kenapa harus halal? Di sini Rasulullah bersabda, "Thalabul halal fardhatun ala kulli muslim." Mencari sesuatu yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Halal dan haramnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita secara tidak sadar mempengaruhi daripada kedekatan diri kita kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada hadis dari Sa'ad bin Mu'adz tatkala beliau meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan beliau agar doa-doanya diijabah oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Perbaguslah makananmu, niscaya Allah akan menerima doamu." Dari berdasarkan hadis tersebut jelas bahwasanya halalnya sesuatu yang kita makan, halalnya sesuatu yang kita peroleh itu merupakan sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi tingkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dari sisi agama. Di sana dari pemerintahan, instansi pemerintahan ada sertifikasi halal. Nah, ini diselenggarakan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini dengan jargon sertifikasi halal bikin produk bersaing secara global. Jadi secara instansi pemerintahan juga sudah menyiapkan wadah untuk para UMKM, para pengusaha-pengusaha atau pemula-pemula bagaimana memulai usaha bisnisnya agar menjadi bisnis halalku atau bisnis halalku, halal dan berkah. Nah, di sini mungkin konsumen itu ingin ada pengakuan yang resmi dari pemerintahan seperti logo sertifikasi halal. Nah, ini dari instansi pemerintah sudah menyiapkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk para UMKM itu melabelkan ya, memberikan label halal atas produk yang dikontribusikan, produk yang diproduksinya seperti itu. Nah, di sini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu di bawah naungan Kementerian Agama. Itu mengajak semua pihak yang memiliki usaha mikro ya, itu untuk melakukan sertifikasi halal agar produknya ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini kenapa harus bersertifikat halal? Nah, dari segi syariah itu ada kaidah usul fikih yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid. Jadi perantara itu menjadi hukum tujuannya. Karena untuk sampai kepada sesuatu yang diyakini kehalalannya itu harus melalui proses tertentu, maka proses tersebut menjadi wajib untuk menjadikan keyakinan sebagai setiap muslim atas apa yang dikonsumsinya itu halalan mubarakah, halal secara syariah. Seperti itu. Kemudian ada kaidah lain, wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kenapa para calon pengusaha muda khususnya di bidang kuliner, kemudian di bidang-bidang lainnya itu sangat diperlukan atau dianjurkan untuk memiliki sertifikasi halal? Karena sesuatu yang sebagai penyempurna wajib, maka dia hukumnya wajib. Karena kita sebagai muslim wajib untuk mengkonsumsi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu halalan thayyibah, maka sesuatu yang menjadi memberikan keyakinan produk itu halal itu menjadi wajib hukumnya. Seperti itu. Kemudian keuntungannya dari segi praktisinya, usahanya sendiri, kenapa harus bersertifikat halal? Nah, sertifikat halal produk itu penting
Karena satu, memberikan keselamatan dan kepastian akan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kemudian, meningkatkan kemampuan dalam pemasarannya. Tentunya sekarang kita hidup di zaman yang sudah memerlukan pengakuan resmi, baik dari instansi pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga tertentu yang bisa memberikan kepastian bahwasanya apa yang didistribusikan itu merupakan produk-produk halal. Kemudian yang ketiga tentunya memberikan ketenangan kepada konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu yang dikonsumsinya tersebut. Dan dari segi usaha, sertifikasi halal itu akan menambahkan nilai tambah produk tersebut. Jadi kadang ada beberapa konsumen yang dalam mengkonsumsi makanan atau produk-produk tertentu, yang pertama dilihat label halalnya dulu nih, halal atau tidak, seperti itu. Karena yang tadi saya katakan sangat penting melihat apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus sesuatu yang halal dan thayyibah. Kemudian di era yang seperti sekarang ini mendorong kegiatan industri atau perdagangan agar produk halal ini kompetitif secara global. Artinya menjadi sesuatu yang penting untuk disertakan dalam produk-produk di dunia bisnis, di dunia usaha, khususnya di UMKM di Indonesia ini. Mungkin ini secara teoritis saja dari saya, secara agama, secara syariah, untuk dipahami apa sih yang dimaksud dengan halal berkah itu, kenapa bisnis itu bukan hanya sekedar mencari materi saja, tapi terlebih dari itu harus diperhatikan juga kehalalannya, karena itu mempengaruhi kepribadian seorang muslim juga. Nah, nanti mungkin akan dilanjut oleh narasumber kita kedua yang langsung praktisinya di lapangan. Kamu udah bilang pakai udah nyampe main kakak ibu ini benar ngapain Silakan Ibu. Soalnya yang tadi taekwondo yang berjaguar itu kan abad, tapi belum ngambil. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk STIAI Bina Madani yang telah memberikan kesempatan kami para pelaku usaha untuk bertemu langsung pada calon-calon pengusaha muda nih yang hadir webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah kami dari UMKM Pinang Beres ingin bersharing di siang hari ini. Jadi sebelum lanjut kita pahamin dulu ya, UMKM itu tuh sebenarnya apa sih gitu. Apakah orang-orang yang harus berproduksi, apakah orang-orang yang memang punya usaha saja yang dikatakan Suaranya penget ya. Kita sepakati dulu nih, UMKM itu adalah bisa dikatakan beliau atau orang ini UMKM kalau ada transaksi jual beli. Beda dengan UKM. Kalau UKM dan IKM itu memang orang-orang yang berproduksi, orang-orang yang memang memiliki tempat produksi sendiri gitu. Tapi kalau misalkan generasi Z sekarang mereka kebanyakan tidak mau mengambil resiko. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk dropshipper, reseller, YouTuber dan lain halnya. Jadi sehingga itu masih dikatakan UMKM karena apa? Memang dari hobi kan sesuatu yang
bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Nah, di UMKM Pinang Beres ini kami memiliki visi dan misi seperti pada forum-forum lainnya, ya menjadikan asosiasi UKM yang berpengaruh dalam menumbuhkan nilai kualitas khususnya di Kecamatan Pinang. Misinya kami untuk solidaritas dan sampai dengan kami menginginkan UKM ini akan bangkit dan naik kelas dan go online gitu. Untuk fasilitas-fasilitas apa sih saat rekan-rekan pelaku usaha ini bergabung dengan forum kami? Forum kami ini bisa, karena kami resmi ya, binaan dari pemerintah Kota Tangerang, karena saat ini pemerintah Kota Tangerang sedang gencar-gencarnya menaikkan UMKM yang ada di wilayah untuk meningkatkan endemi saat ini gitu. Saat pandemi kemarin kita benar-benar siapapun kena dampaknya, mau itu usaha kecil maupun sampai usaha besar. Jadi di fasilitas yang kami dampingi itu ada fasilitas yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Fitri, itu ada perizinan. Nah, perizinan ini sebelum kita jauh memiliki usaha, sebelum kita memiliki produk yang sangat-sangat baik, halal itu sangat-sangat dibutuhkan saat kita memang terjun ke dunia food and beverage. Karena itu adalah awal gitu. Kalau misalkan kita mau ikut masuk ke dunia retail, itu apalagi, itu dilihat utamanya adalah halalnya. Seperti itu. Jadinya kita benar-benar dari pemerintah Kota Tangerang ini mendorong UKM itu untuk tertib administrasi. Jadi untuk food and beverage dia ada halal, ada PIRT, ada BPOM. Jadi saat tim survei dari halal ini survei ke tempat produksi, apakah dapurnya itu akan digabung dengan dapur produksi dengan dapur sendiri. Nah, itu adalah suatu penilaian juga untuk mendapatkan halal yang tadi. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kota Tangerang ini semua gratis. Dari halalnya, PIRT-nya, terus BPOM-nya sampai fasilitas di hak merek dagang. Karena apa? Hak merek dagang itu utama ya, kalau kita sudah punya brand terkenal, tiba-tiba itu ada namanya, ada nama yang sama, dan kita tidak bisa menggunakan itu lagi. Dan bisa-bisa kalau misalkan rival kita itu namanya sama dan dia sudah punya sertifikat, ya kita yang dituntut. Walaupun kita beromset miliaran atau bagaimana, tapi kalau kita tidak ada sertifikat untuk merek dagang itu, ya kita bisa dituntut sama pihak yang memang sama dan mereka memiliki sertifikat itu gitu. Lalu kita juga di UMKM Pinang Beres ini memiliki beberapa pelatihan yang bekerja sama dengan Pemkot, terus universitas. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas swasta, diantaranya Swiss German University, Bunda Mulia, dan Binus University. Itu memang pelatihannya langsung ke pelaku usaha seperti itu. Lalu pendampingan juga kita lakukan di situ. Kita bagi 3, antara usaha yang memang pemula, menengah, dengan yang memang go internasional. Jadi kami di pengurus kecamatan ini memang konsen ke tiga bagian ini. Jadi kita tidak bisa samakan usaha yang memang masih pemula dengan usaha menengah dan memang dia sudah memang siap ekspor. Seperti itu. Jadi saya memiliki hampir 400 anggota di Kecamatan Pinang, UKM Kecamatan Pinang. Dan ini kita membagi 3 kategori. Ada yang pemula, memang dia makanannya enak, menarik, tapi dia belum punya halal. Bungkusnya masih pakai kantong kresek, masih pakai kantong bening yang dilem. Itu banyak sekali yang saya temukan itu di daerah-daerah yang memang usia ownernya itu memang di atas 40 tahun gitu. Jadinya di situ kita mengedukasi gitu. Kita yang memang masih produktif, kita edukasi ke para pengusaha itu bahwa perlahan kita ganti dari kemasannya, kita perbaiki kemasannya, kita bantu desainnya, kita bantu untuk perizinannya tadi, halalnya, BPOM-nya gitu, seperti itu. Lalu pendampingan lainnya seperti kita hari ini juga berbarengan di kecamatan ada pendampingan dari Kominfo RI langsung. Jadi alhamdulillah Kecamatan Pinang dipilih sebagai tempat basecamp offline-nya se-Tangerang Raya gitu Bu. Jadi saya mengkoordinir
UKM yang binaan Kominfo itu se-Tangerang Raya, alhamdulillah hari ini sedang berlangsung juga gitu di kecamatan seperti itu. Jadi di sana ternyata di pemerintahan pusat juga bingung nih, punya program besar tapi tidak ada masanya gitu kan, sehingga yang punya masa itu sebenarnya siapa? Pak Camat dan Pak Lurah, bukan pemerintah pusat, bukan, tapi wilayah-wilayah yang ada di kelurahan, tingkat desa, tingkat RT RW, itulah masanya yang memang yang patut dibina sama mereka-mereka yang ada di pusat sana, Bu. Jadi kita coba berdiskusi dengan Kementerian Pusat, kenapa tidak kementerian yang turun ke bawah gitu, kita sekarang udah nggak bisa endemi ini memang harus bangkit bareng gitu, udah nggak ada alasan birokrasi dan lain-lain. Ayo kita saatnya berkolaborasi seperti itu. Jadi kita membuka untuk pendampingan ini kepada siapapun yang memang mau mengangkat UKM ini jadi naik kelas seperti itu. Lalu dan untuk rekan-rekan calon pengusaha nih, kalau misalkan masih memang berniat untuk usaha, ayo kita punya beberapa titik gerai pemasaran secara offline. Rest area itu milik kami, UKM Kecamatan Pinang. Rest area Jakarta Merak Jakarta, ini Jakarta Merak ini sedang proses pembangunan gerai oleh-oleh UMKM Kota Tangerang. Itu memang yang mengkoordinir adalah kami para pengurus kecamatan di UMKM Pinang Beres. Lalu Merak Jakarta demikian yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun, itu juga produk-produk unggulan sekota Tangerang. Lalu di dalam kecamatan itu ada gerai, kalau teman-teman main ke kecamatan itu ada gerai, itu juga produk-produk dari UMKM Kecamatan Pinang. Nah, itu adalah gerai yang eksklusif. Kita juga melihat tidak semua produk itu eksklusif. Beda segmen. Akhirnya kami membuka kantin. Kantin itu dikatakan tidak eksklusif tapi daily, setiap hari gitu. Penghasilannya malah kalau kita lihat malah besaran yang biasa gitu. Karena memang kalau segmen saya katakan kepada teman-teman yang anggota, saya bilang kita harus melihat segmen, kita harus melihat peluang. Saat kita ada di rest area, kita boleh mempercantik kemasan kita. Tapi kalau saat kita di kantin, saat kita di bazar, ya yang biasa aja gitu. Yang penting orang bisa membeli dengan harga di kantong dia. Karena apa? Setiap hari dia akan membeli. Seperti itu, Bu. Jadi kita bilang kepada UKM, kalau mau naruh kantin maksimal di harga 4.000, 5.000 kalau cemilan. Kok bisa, Bu, Ketua, gini-gini? Kita tanya balik, kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Dikemas lebih kecil, dikemas dengan simple, dikemas dengan yang lain hal. Jadi pendampingan-pendampingan seperti itu yang memang saya temukan di lapangan gitu, yang memang kadang ada pengusaha itu yang idealis. Oh, saya tidak mau, saya punya desain seperti ini, gini-gini. Oh ya udah, berarti Anda tidak bisa segmennya di kantin, tidak bisa segmennya di bazar-bazar event yang tidak setiap hari gitu. Akhirnya dia masuk ke retail, masuk kemana. Makanya itu tadi saya bilang, kami membagi 3, ada pemula, menengah, dan yang go internasional. Lalu kita juga bekerja sama dengan IKEA dan Decathlon. Di sana juga memang kita ada kantin juga di Decathlon. Lalu di IKEA juga kita memang ada booth di sana. Yaitu jadi produk-produk craft, kuliner, fashion, semua ada di sana. Lalu, nah sekarang sebenarnya pemerintah tuh membuka kesempatan siapapun, apalagi yang jago ya di pengadaan. Kenapa? Saya berpikir gini, kita ini usaha, kita membutuhkan siapa? Sebenarnya membutuhkan anak-anak muda yang lagi ikut webinar nih. Karena apa? Mereka melek teknologi. Coba seandainya kita berkolaborasi, saya fokus produksi, Anda fokus marketing, itu akan lebih apa ya? Nah, terus jadinya kita bisa kerjasama. Karena gini, semua pembelajaran barang dan jasa sekarang semua berbasis digital. Kalau pemerintah punya e-katalog, ada e-katalog pusat, ada e-katalog lokal. Lokal itu jadi sekarang udah tidak bisa orang dinas langsung order langsung ke kami, nggak bisa. Semua via klik. Jadi kalau kita tidak belajar dengan teknologi sekarang, udah kita tidak bisa memasarkan produk kita di e-katalog tersebut. BUMN pun demikian, punya padi UMKM. Padi itu apa? Pasar digital UMKM.
Nah, kalau misalkan saya paksakan untuk anggota-anggota kami yang memang mohon maaf usianya memang sudah dikatakan sudah lebih senior gitu. Nah, kita suruh ajarkan aplikasi itu sangat sulit, Bu. Jadi itu yang memang menjadi kendala kami. Nah, kita memang membutuhkan rekan-rekan ya seperti mahasiswa seperti ini gitu, Bu. Jadi kita tidak bisa mengejudge mereka itu bukan lu nggak usaha, enggak. Mereka usaha apa? Jasa di bidang IT. IT apa ya? Itu pemasaran dari produk-produk. Di mana GWR ternyata Pinang itu punya seperti Creative Hub. Saya juga baru tahu di GWR ada satu 5 gedung lah gitu ya, 5 ruko itu adalah kalau kita ke sana itu gudangnya anak-anak muda kreatif. Di situ ada foto produk, di situ ada jasa marketing, dan mereka rate-nya juga tidak main-main gitu. Dan mereka juga bisa menawarkan juga udah nggak yang ecek-ecek. Jadi dia sudah punya rate sendiri. Oh, kalau sebulan saya akan menghandle IG, Shopee, Tokopedia ini 9 juta. Sanggup nggak UKM? Kan seperti itu. Oh, oke. Oh, berarti usaha mereka memang jasa, Bu. Nah, saya harapkan nanti teman-teman di sini coba untuk memulai menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kita mencoba untuk namanya mahasiswa itu kan mencari jati diri nih sekarang gitu. Karena saya praktisi jadi saya agak beda tadi pembicaraannya gitu. Jadi kalau saya praktisi ya saya mengajak teman-teman untuk membuka kesempatan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi hobi, misalkan teman-teman ada yang hobi motor, tiba-tiba teman-teman bawa motor, teman nanya, lu beli ban di mana? Oh, di A. Oh, boleh dong, itu udah peluang. Itu peluang banget buat teman-teman menjadikan itu suatu bisnis. Nah, itu jadi bisa just tip, jasa titip. Sekarang udah terkenal banget. Kita ada pengusaha di wilayah Pinang, just tip IKEA, itu omsetnya 1,5 M itu rutin. Sebulan, itu 1 bulan itu dia omsetnya sampai 1,5 M. Nah, itu luar biasa, dia tidak punya produk, dia hanya just tip. Just tip itu berapa sih? 10.000, 20.000, tapi apa se-Indonesia dia handle. Nah, di situ dia dapat bonus juga dari IKEA dan lain hal sebagainya. Dan alhamdulillah gitu. Jadi sekarang jangan terpatok mau usaha itu harus punya produk, enggak. Tidak. Kita yang tim-tim produksi ya kita membutuhkan tim marketing gitu, seperti itu. Lalu ada juga e-commerce swasta yang memang sudah masuk ke kami kayak Shopee Food, Tokopedia dan lain halnya, itu memang sudah kita kerjasama sama mereka. Kalau mereka memang ada kendala untuk memasang tokonya mereka untuk di Gojek, GoFood itu sudah dibantu, Bu. Sudah memang ada pelatihannya langsung, terus mereka juga fasilitasi cara memasak apa segala macam gitu. Next, itu ada foto-foto kegiatan. Next. Iya. Nah, ini foto-foto kegiatan kuliner ya, karena tadi membahas halal, jadi saya cantumkan foto-foto kuliner ini. Yang kiri atas itu sedang diliput dengan Tangerang TV, dengan Pinang TV dan media-media lainnya. Terus ada pembelajaran tentang handicraft yang memang lebih jago. Terus itu next itu di gambaran dari Gerai Rest Area yang kilometer 14. Itu yang Merak Jakarta, itu suasana bazar, teman-teman. Menerima. Iya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya tidak menjanjikan untuk semuanya bisa naik kelas, tidak, tapi saya akan insya Allah dengan tim akan maksimal untuk mereka bisa ada perubahan di tiap wilayah, karena kami memiliki 11 kelurahan. Jadinya alhamdulillah lumayan banyak sekali PR dan variasi dari usahanya juga banyak sekali gitu. Kesempatan banget memang kalau teman-teman mau, entah itu mau bergabung usaha atau mau memang menjadi ini tim IT-nya, itu sangat peluang sekali untuk dipinang. Gitu. Terima kasih. Kita lebih ke sharing-sharing aja. Tapi ada sedikit video untuk usaha. Ini video beberapa tahun lalu sih. Cuman itu video awal-awal saya memulai usaha. Nggak ada sambungannya sih dengan kuliner, cuman biar ini aja.
Boleh diputar, Kak? Saya udah kirim sih. Ada atau saya kirim kemana lagi? Oh, nggak ada, nggak apa-apa deh. Nah, itu udah ada musiknya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Siap. Udah nggak apa-apa. Ya silakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan pada narasumber yang telah menyampaikan materinya, baik itu dari sisi konsep syariah, apa itu halal dan kenapa harus halal, begitu, dan sampai kita menyambut baik dengan adanya sertifikat halal yang yang diberikan oleh Kementerian Agama, ya. Begitu juga kita mendapatkan informasi lebih banyak, ternyata memang Kota Pinang. Nah, ini penuh dengan Kecamatan Pinang. Ini penuh dengan orang-orang yang kreatif, begitu, pemuda yang kreatif. Oleh karena itu atau peserta webinar kali ini, saya berharap tidak hanya mendengarkan saja, tapi bagaimana bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan ekonomi syariah, dan terutama ini peluang bisnis, bagaimana kita memulai bisnis dan bagaimana menjadi orang yang mandiri, tentu sesuai dengan nilai Islam itu sendiri, gitu. Tadi sudah disampaikan, ternyata memang sangat terkait. Kementerian Agama mengeluarkan sertifikat halal, disambut baik dengan UMKM, begitu, dan memang menjadi standar mutlak, ya, utama, begitu, untuk membuka UMKM jadi anggota itu harus yang halal, kan begitu, ya, gitu. Jadi tadi kita juga sudah mengetahui apa bedanya UMKM dan UKM, begitu. Ternyata kalau misalnya kita memulai bisnis, begitu, kita harus yang punya modal, harus yang punya produk, kan begitu. Tentu menjadi reseller dan model-model yang lain, ya. Oke. Baik, saya persilahkan selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin bisa dikoordinir oleh operator.
Baik, silakan Apip Abidi Rohman. Baik, suaranya jelas ya Kak? Cek, suaranya terdengar tidak? Terdengar Apip. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk semua narasumber ya, terutama juga yang paham tentang teknis sertifikasi halal. Kan kemarin sempat ada berita bahwa logo halal itu akan diganti. Kemudian juga lembaganya itu kan katanya tadinya kan di MUI ya. Nah, sekarang katanya mau di Kementerian Agama. Nah, itu sebenarnya seperti apa sekarang gitu? Untuk sertifikasi itu sebenarnya di bawah naungan siapa dan bagaimana kebijakannya seperti itu? Mungkin itu, terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Yang sebelum itu. Iya. Iya, jadi sekarang sistemnya untuk perizinan, segala perizinan itu miliknya ke kementerian. Jadi seperti nomor induk berwirausaha yang tadinya itu di kelurahan itu izin usaha. Nah sekarang halal pun demikian. Kita bisa langsung akses di ptsp.halal.go.id. Nah, di situ akan nanti didampingi di WA langsung dari pihak kementeriannya yang tadi disebutkan adalah BPJPH, proses produk halalnya dari Kementerian Agamanya langsung seperti itu. Jadi sekarang halal yang kemarin itu sudah tidak berlaku, tapi masih ditolerir sampai dengan akhir tahun ini seperti itu. Kota Tangerang sekarang lagi membuka memang kesempatan untuk siapapun yang akan mengajukan halal. Kalau memang mau dibantu bisa dengan kami gitu. Nanti kita bantu untuk proses halalnya seperti itu. Masih berlaku sampai akhir tahun. Iya, masih berlaku sampai tahun. Cuman memang prosesnya dari sekarang karena kan memang mayoritas itu 60% itu memang food and beverage ya. Jadinya halal itu antriannya panjang banget. Gitu. Karena mereka kan survei gitu kan akan segala macam akhir tahun ini gitu, karena mereka sudah tidak berlaku lagi yang sebelumnya gitu. Ada lagi? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Taufik Rahman, PKI. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin bertanya kepada narasumber terkait dengan sertifikasi halal ya. Ini kan tidak terlepas dari proses dari hulu ke hilir ya, dari perolehan bahan dan seterusnya pengolahannya dan sampai keluarlah produk halal tersebut. Nah, ya ada hal-hal yang modalnya yang sumbernya mungkin dilarang secara agama misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana mendapatkan bahan-bahan tersebut, kan ada syaratnya ya kalau tidak salah bahwa untuk mendapatkan mengeluarkan sertifikat halal maka produk bahan-bahannya juga harus sesuatu yang halal. Misalnya kalau yang titik kritis itu kan misalnya bahan daging, ayam gitu ya. Berarti kan ya daging atau ayam tersebut juga sudah harus bersertifikat halal sebelumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan. Terima kasih. Ya, menjawab pertanyaan dari Bapak, saya pernah
sebagai PPH, pendamping produk halal. Memang akhir-akhir ini pemerintah memberikan program PPH, pendamping produk halal secara gratis untuk UMKM. Nah, di sini memang dalam pendampingan itu dilihat dari segi produksinya, kemudian dari bahan-bahannya. Memang tidak semua UMKM itu ya pokoknya harus dengan mudah mendapatkan sertifikasi halal. Karena itu ada beberapa bahan yang disebut bahan kritis. Bahan kritis itu berupa tadi daging, ayam, itu semua itu harus dari bahan-bahan yang jelas sudah saya katakan tadi pentingnya sertifikasi halal karena semua bahannya ABC itu yang perintil-perintilannya semua harus bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Nah, adapun untuk unggas itu memang disebut bahan kritis karena di sini terhenti pada proses pemotongannya. Nah, kalau di tempat-tempat pemotongan yang sudah memiliki izin, kemudian sudah bersertifikat halal juga, ini berarti bisa dilanjutkan proses sertifikasi halalnya. Tapi ada beberapa, contohnya UMKM waktu saya mendampingi itu di Kecamatan Larangan, Soto Lamongan. Ya, untuk bahan-bahannya dari kecapnya semua itu harus yang berlogo halal. Nah, terhenti pada unggasnya. Bahan baku pokoknya yaitu ayam. Nah, pas ditanya ayamnya ini Bapak beli di mana? Di pasar. Nah, di pasarnya ini ada beberapa pasar, mungkin yang seperti Cibir itu untuk unggas atau hewan-hewan potong itu harus yang merintah. Nah, kemudian kalau belinya di pasar tradisional yang tidak tempat motongnya itu tidak memiliki izin sertifikasi halal, maka ya kita terhenti, tidak bisa dilanjutkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH tersebut. Jadi memang harus benar-benar kalau itu mungkin terus gimana dong biar dapat izin tersebut, ya harus beralih nggak beli dagingnya atau beli ayamnya di tempat yang memang pemotongannya itu sudah memiliki sertifikasi halal dari pemerintahnya. Itu solusi terakhirnya. Jadi nggak bisa bikin-bikin sendiri. Memang ada lembaganya tertentu yang memang berhak untuk memberikan sertifikasi halal tersebut. Ya, mungkin dari Bu Tafi yang bisa menambahkan. Iya, benar dikatakan tadi Bu Fitri. Jadi saat kita verifikasi atau kita mendaftarkan untuk sertifikat halal, nah itu memang ada sertifikat halal untuk pabrikan. Misal pabrikan itu seperti atau retail ya, seperti Superindo, lain-lain hal itu kan sudah memang bersertifikat halal. Jadi si penanya yang survei ke rumah produksi itu tidak akan mempersulit saat kita bilang oh ya kita sudah langganan di tempat A gitu yang memang sudah bersertifikat halal. Yang dititik beratkan kepada mereka adalah bahan baku lainnya gitu yang tidak rentan tadi ya, yang kritis tadi. Jadi mereka hanya melihat bagaimana tempat produksinya, apakah tercampur dengan dapur kita gitu, apakah memang dia sudah punya dapur khusus, karena itu sangat-sangat pengaruh. Sehingga banyak sekali teman-teman yang gagal dalam sertifikat halal saat diperiksa dapurnya. Dapurnya itu masih satu dengan dapur masak setiap harinya. Itu malah tidak lolos, Bu. Gitu. Walaupun produknya bagus, tapi kehigienisan dari dapurnya itu tidak dikatakan semuanya campur. Seperti itu. Terus bahan bakunya juga dilihat dari kebersihannya. Terus karena kita kan ibaratnya diproduksi ya, bukan di pabrikan. Pabrikan itu ada lagi memang khusus mereka. Nah, kita tinggal menyebutkan kita beli di mana, tempatnya di mana yang memang bersertifikat halal seperti itu. Masih ada lagi? Baik, untuk selanjutnya silakan Nurdini Ramdhani.
Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya. Assalamualaikum. Kak Okta. Kak Okta, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Apa ya usaha yang cocok untuk mahasiswa dan modal itu sangat kecil gitu Kak Okta. Apa ya gitu? Terima kasih. Iya, video tadi cocok sebenarnya tuh. Jadi sedikit bercerita ya. Saya mulai usaha dari SMA. Saya mulai usaha itu dari kegagalan dari bikin jaket angkatan. Saya kesal gitu. Saya punya desain, saya punya sudah bilang ke konveksinya, gue pengen ini. Ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah di situ dari kesalahan itu baru saya melihat peluang. Oh ternyata coba belajar konveksi dan akhirnya sampai dengan detik ini saya mencari konveksi gitu. Mau itu pasang surut dan sebagainya. Itu jadi saya mencari pasar dulu gitu dan lihat hobi kakaknya apa. Kalau misalnya dari hobi itu bisa berkembang, kenapa tidak? Saya hobi mendesain, cocok dengan usaha saya gitu. Jadi saat temen, aduh nggak bisa bikin spanduk nih, desainin dong. Aduh nggak bisa bikin logo usaha, desainin dong. Nah dari situ gitu. Nah sekarang saya tanya dulu nih, saya tanya balik, kakak hobinya apa gitu? Kalau hobinya rebahan nggak mungkin jadi pengusaha gitu. Gitu. Cuman kakak mengkayakan itu Telkomsel dan lain-lainnya ya. Jadi update dan lain-lain. Nah sekarang kakak hobinya apa? Coba gali hobi dulu. Kalau misalkan memang dirasa hobi itu tidak berpotensi, coba rubah circle dulu. Kalau kita masih bersirkel dengan orang-orang pekerja, akan susah menjadi pengusaha. Saya narik diri dari bekerja menjadi wirausaha itu tidak mudah. Saya dikucilkan dari teman-teman saya tidak diajak nongkrong lagi, saya tidak itu. Oh, mental luar biasa gitu. Kenapa? Saya udah berkomitmen gitu. Saya ingin jadi pengusaha yang real. Akhirnya saya merubah circle saya gabung ke komunitas, saya gabung ke teman-teman yang berwirausaha dan lain-lain hal gitu. Jadinya lihat peluang dulu. Kalau sekarang kakak demen yang namanya motor yang tadi saya bilang, kita gabung ke tempat motor yang nantinya akan ada peluang di situ gitu. Kalau misalkan hobinya futsal dan lain-lain, coba belajar untuk mengkoordinir. Baju futsalnya gue yang bikin deh, gue yang koordinir. Nah, di situ kesempatan. Jadi kita melihat peluang sekecil apapun kita jadikan peluang itu. Jangan malu, jangan takut gagal. Kalau gagal ya itu memang namanya bisnis, itu pasti ada kegagalan gitu. Saya sempat mulai 2014, 2015 saya bangkrut. Saya bilang sama orang tua saya, sisain mesin 4. Saya akan bangkit dari 4 mesin itu. Saya 17 mesin, terus 15 saya sempat kerja. Gue bilang, lah kok dua-duanya diambil deh gitu, karena saya anak bontot ya. Dua-duanya kok diambil, lu kerja juga, lu usaha juga, maunya yang mana? Ntar apa sih ada yang satu yang bangkrut bener. Karena saya memang keluar kota terus, ya alhamdulillah saya ditegur sama Allah ya saya dibangkrutkan lah itu usaha. Oh tidak, saya akhirnya resign dan saya bangkitkan usaha saya dengan 4 mesin tadi. Yang penting saya bisa bikin kaos, bisa bikin kemeja, dari situlah saya bangkit lagi gitu. Dan sampai alhamdulillah sekarang kembali lagi mesin dan lain halnya gitu. Jadinya saya tidak pantang menyerah dan saya lebih suka dunia seperti itu gitu. Yang tidak bisa diatur-atur sepertinya. Jadi kakaknya saya tanya dulu nih hobinya apa Kak? Dijawab dulu dong Kak.
Kabur. Oh iya, Kak Okta. Terima kasih. Iya, hobinya apa Kak? Hobi dulu nih apa nih? Hobinya ya pengen memulai usaha aja Kak. Apa gitu yang menurut Kak Okta butuh mahasiswa apa gitulah contohnya untuk usaha awal gitu. Baik, tadi Bu Okta nanya untuk kakaknya ini hobinya apa gitu. Dilihat dari hobinya. Hobi mau banyak Kak. Oke, terima kasih Kak Okta jawabannya ya. Lama berarti lama. Salam Kak Okta buat Pak Haji Saripudin, Camat Pinang. Oh iya siap, Pak Camat. Pak Camat, Pak Camat. Oke, selanjutnya ada yang nanya. Oke. Dari Ferry Afiansyah. Beliau nanya, katanya bagaimana sih hukumnya berjualan barang bekas dari negara luar, misalnya dari Arab atau Timur Tengah seperti baju kebaya yang dibeli dari negara sana lalu dijual kembali di Indonesia, dan apabila diberi label atau brand yang berizin diperbolehkan atau tidak gitu. Iya, memang Indonesia tidak halal. Itu lagi dikaji karena impor sampah. Iya, itu masuk ke toyib tadi. Sekarang masuk itu. Teknisnya saya gambarkan sih belum kegambar. Oh iya, saya gambarin. Jadi izin menggambarkan dulu ya. Jadi kondisi saat ini memang sedang jadi diskusian para petinggi itu bahwa kita mengimpor baju bekas itu adalah mengimpor sampah. Karena kalau baju bekas itu tidak bisa dipilih satu-satu. Jadi misalkan dia mengirim 100% baju bekas, yang kepakai hanya 40%, sisanya sampah. Nah itu yang sedang dikaji ulang. Ada sebagian besar yang membicarakan bahwa itu tidak halal, ada yang memang bilang itu halal gitu, karena memang saat ini sedang jadi trending topik. 40% itu layak digunakan, 60% itu adalah penimbunan sampah yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi silakan Ibu narasumber. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, innal halal bayyinun. Yang halal itu jelas. Innal haram bayyinun. Wa bainahuma amrun mutasyabih. Mungkin menurut saya ini termasuk amrun mutasyabih. Jadi belum jelas kehalalan keharamnya. Mungkin dari agama itu ada yang halal memang zatnya. Zatnya halal, seperti pakaiannya mungkin halal. Tapi mungkin dari cara memperolehnya atau cara penggunaannya. Jadi nanti dilihat dari prosesnya lagi. Apakah prosesnya ini layak sehingga bisa dikatakan halalan thayyiban? Nah, jadi halal ini bukan dilihat hanya dari satu sisi saja. Mungkin dari sisi zatnya pakaiannya ya pakaian halal-halal saja. Ya, selama pakaian itu kalau yang digunakan untuk di publik yang menutup aurat, mungkin kalau yang sekiranya yang sekalipun impor kan mungkin bisa dipakai di dalam rumah seperti itu, mungkin zatnya halal. Tapi di sini ada proses-proses atau mungkin sesuatu yang tidak layak untuk dipakai seorang muslim. Sebagaimana innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu
menyukai keindahan. Ya, jadi jangan sampai jadi pembuangan sampah ya. Ya, jadi seorang dalam maqasidus syariah ada hifzul ird. Dalam maqasidus syariah itu ada salah satunya menjaga harga diri. Nah, ini mungkin masuk dari segi maqasidus syariahnya, masa seorang muslim yang baik, yang indah harus pakai baju-baju sampah gitu kan, tidak layak. Mungkin dilihat dari sisi lainnya hukumnya tersebut ya. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Baik, untuk masih ada satu penanya lagi nih dari Hans Boy Rafli. Untuk Hans Boy Rafli dipersilahkan. Bismillah, sebelumnya izin bertanya kepada pemateri 2 khususnya. Di sini saya akan bertanya mengenai legalitas UMKM. Apakah UMKM itu perlu adanya legalitas dan apakah UMKM itu terkena pajak dari negara? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf, apa bisa saya ulang pertanyaannya? Yang pertama, apakah untuk kita bergerak menjadi UMKM itu harus mempunyai legalitas? Dan yang kedua, untuk UMKM, apakah terkena pajak di dalamnya? Terima kasih. Yang pertama legalitas ya. Iya. Jadi kalau yang pertama harus punya legalitas, kalau baru masuk atau pemula itu tidak. Malah itu nanti kita dampingi sampai benar-benar memiliki legalitas gitu. Jadi memang ada yang tadi saya bilang dikatakan di awal, 3 bagian, ada pemula, menengah, dan go internasional seperti itu. Jadi kakaknya nggak usah takut kalau misalnya memang mau bergabung atau mau belajar usaha, gabung ke kita. Dan memang kalau di mana Wirausaha Muda itu juga ada di Kota Tangerang, jadi memang bisa gabung sana juga Bu gitu. Jadi teman-teman memang yang 16 sampai 30 tahun memang itu ada namanya Forum Kewirausahaan Pemuda gitu. Itu untuk teman-teman belajar juga di situ, dan insya Allah sih tanggal 27 ini pembukaan juga. Saya salah satu narasumbernya juga. Nah itu gebrakan 1000 wirausaha muda itu kalau misalnya memang mau nanti saya share linknya dan bisa daftar langsung gitu. Jadi itu lokasinya di Universitas Raharja 27 sampai 29 Juni seperti itu. Itu yang kedua tadi. Oh pajak. Ya alhamdulillah kita kena 0,01 kalau nggak salah ya. Dan ini masih kita terus komplain ya, karena apa, kayak pedagang pinggir jalannya PKL itu kalau kita kenakan pajak atau yang kue basah setiap pagi kan itu tidak berpikir, makanya pemerintah ini lagi bicara pajak. Saya juga ambil 2 kali kena surat teguran gitu, lapor pajak. Jadinya saya merasa saya UMKM ya, UKM gitu ya, tapi ya alhamdulillah kena juga surat dari pajak gitu, dan sudah kena teguran dari paluranya juga. Jadi kita mau nggak mau ya mematuhi peraturan gitu. UKM pun kena gitu. Memang peraturan sekarang 0,1. Mau itu laku cuma 1000 ya 0,1 itu milik negara gitu. Mau 1000 perak pun untuk kita ya 0,1 itu punya negara. Dan tahun depan insya Allah lebih galak lagi, karena apa? NPWP ditiadakan, NIK adalah NPWP. Kita mau bagaimana nolaknya? Terima kasih. Baik untuk penanyanya, katanya salam untuk Sanusi Pane katanya. Untuk mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Dari Cindy Khairunisa bertanya, saat ini kita sedang membahas bisnis, yang dimana untuk keberlangsungan berdirinya maupun berjalannya bisnis kita membutuhkan dana.
Nah, bagaimana jika saya awam ilmu muamalah Islam dan dana saat baru mulanya meminjam di bank konvensional yang mana ada bunganya. Kemudian dari keuntungan bisnis tersebut dipakai uang untuk menggaji karyawan dan lain-lainnya. Apakah akan berkah dan bagaimana saya menghindari dari riba ini? Apakah bisa dipisah antara uang yang diperoleh dan bunganya? Mohon bimbingannya Ibu, katanya begitu. Tadi kepanjangan pertanyaannya. Pertanyaannya kepanjangan mungkin. Mungkin pendapat saya ya, untuk memulai tips untuk menjadi halal berkah bisnis halalku, untuk awal mulanya dimulai dari sesuatu yang baik dan halal juga. Jadi bisnis berkah itu dikatakan berkah itu bukan berarti langsung sukses yang banyak, dan juga seperti itu. Jadi berkah itu mungkin dilihat dari satu sisi, kayaknya bisnisnya omsetnya nggak gitu banyak, tapi istiqomah. Nah, ini juga bisa dikatakan berkah. Jadi untuk berkah ini tentunya harus sesuai dengan konteks syariat agama. Di sini bukan dari segi zatnya saja, tapi cara memperoleh dan mendapatkannya juga dilihat. Jadi halal di sini bukan halal, tadi saya sudah jelaskan, halal di sini yang sebagaimana hadis Rasulullah, di akhir zaman nanti manusia itu sudah banyak yang tidak peduli apakah yang didapatkan itu halal atau haram. Jadi yang dipedulikan yang penting omsetnya dapat untungnya, labanya besar gitu. Sebenarnya itu dalam bisnis itu juga untung itu nomor sekian ya Bu ya. Yang penting istiqomah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk metode yang tadi cara minjem ke bank konven, mungkin sekarang udah banyak solusinya. Solusi lain untuk tidak harus minjemnya di bank konvensional. Mungkin tadi ada BPRS ya. Kemudian ada bank syariah juga yang mungkin akadnya lebih jelas, yang sesuai syariah, seperti itu. Jadi tips dari saya diawali harus dari sesuatu yang baik, yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti itu. Jadi jangan langsung maunya bisa instan, mau langsung bisa gaji karyawan. Memang usaha itu kan dari awal dulu. Ya, mungkin bisa ditambahkan dari praktisinya. Mungkin ada pengalaman. Ya Kak, kalau sepengalaman, kalau memang sudah menggunakan bank konvensional, ya harus niat untuk memberhentikan. Saya juga gitu. Kalau memang harus menjual mobil, ya mau jual gitu. Untuk apa? Untuk menutupi bank konvensional itu. Dan kita niat gitu. Kita tidak mau berkecimpung itu. Dan sekarang sudah banyak investor yang mau. Investor itu bukan omset, bukan dari nilai investornya dia bisa sekian persen. Itu apa bedanya sama bank konvensional? Tapi bagaimana nilai omset? Omset itulah yang dibagi hasil dengan investor, itu banyak sekali. Misalkan sesama mahasiswa, yang satu tadi udah jelas punya usaha, yang satu tadi keturunan orang kaya dan dia bingung mau buang uangnya kemana. Nah udah, itu kerjasama dari situ. Nanti kalau punya untung sekian, biasanya investor itu hanya 40%, pelaksana 60%. Itu dari nilai laba, bukan dari nilai nominal yang dia kasih ke pengusaha tersebut gitu. Jadi banyak cara sekarang untuk kita mengembangkan usaha tanpa ke konvensional gitu. Walaupun memang berat banget, cuman diniatkan insya Allah berkah, karena saya mengalami sendiri gitu. Karena kalau konvensional itu cepat sekali bangkrutnya gitu, dan dikuras, benar-benar dikuras seperti itu. Iya. Terima kasih. Waktu cukup. Ada dua lagi sih, kan pertanyaannya sama aja, menanyakan strategi marketing bagaimana cara membangun brandnya. Bagaimana membangun brand?
mungkin ada pengalaman seperti itu atau mungkin branding itu belum tahu ya bisa sebentar apanya panjang tahapannya. Jawabannya baru siap. Iya. Jadi kalau branding itu memang membutuhkan waktu dan biaya, gitu. Tidak ada yang instan di branding itu, karena memang saya sendiri sudah 8 tahun ya, dan tahun keempat itu baru orang tahu gitu konteksi kita. Dan jadi nanti kalau misal mau sharing-sharing tentang usaha, saya welcome kok. Saya hampir setiap hari ada di Kecamatan Pinang. Kalau misalnya itu tinggal WA aja atau datang ke konveksi, ada yang mau belajar sablon, belajar jahit, saya sangat welcome dengan teman-teman yang mau berwirausaha. Gitu seperti itu. Nanti saya share juga linknya untuk gebrakan 1000 wirausaha biar teman-teman bisa bergabung. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Webinar dengan tema halal berkah, bismillah halalku, telah berakhir dengan berakhirnya sesi tanya jawab. Banyak hal yang dapat kita perhatikan dari materi hari ini, sangat menginspirasi dan memotivasi kita sebagai entrepreneur dan bagaimana memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bisnis. Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada narasumber, Bu Safitri, CMH, dan Ibu Octavia Dia Pratiwi, ST. Semoga menjadi ilmu manfaat dan amal jariah buat semuanya begitu. Dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, perlu saya informasikan kembali bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STA Bina Madani, dan saya informasikan bahwa STA Bina Madani memiliki 5 program studi, prodi pendidikan agama Islam, prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, prodi hukum ekonomi syariah, prodi perbankan syariah, dan program magister pendidikan agama Islam. Mari wujudkan asa dan cita-cita kalian bersama STA Bina Madani. Kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya dan juga moderator yang telah memandu acara webinar ini. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata kepada para narasumber. Cenderamata untuk Ibu Safitri LCMH akan diberikan oleh Ibu Dewi Anita MA, kemudian cenderamata untuk Ibu Octavia Japratiwi ST akan diberikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Arif Bijaksana MH. Kepada Ibu Dewi Anita MA dan Bapak Arif Bijaksana MH, kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Anita MA dan Bapak Arif Bijaksana MH yang telah memberikan cenderamata kepada narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu Ibu Sapitri LCMH, Ibu Octavia Jafrati WST, dan Ibu Dewi Anita MA selaku moderator. Serta tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar siang hari ini. Semoga acara ini dapat memberi manfaat pada kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini sekalian. Merah, coba disuaranya tegak. Udah aku ini, suaranya. Ada suaranya nggak sih, Yus? Hitung ya. 1, 2, 3. Sekarang ke sini boleh 1, 2, 3. Gaya bebas boleh 1, 2, 3. Boleh sedikit bagusan ya.
Pak Arif itu yang beli. Kembali Pak. Saya nggak tahu. Nggak ada. Ah, ini tutup buku saya. Oke.